Cek 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 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ihsan Jiharkah, yang mudah-mudahan selalu memberikan manfaat dan juga motivasi kepada teman-teman semua. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu, kita bisa bermuajahah meskipun secara online, yang mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita memulai, marilah kita membaca basmalah dan juga doa supaya kita dimudahkan dan juga mendapatkan keberkahan di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kesempatan hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan di video sebelumnya, yakni tentang pembahasan di juz 30 dengan nada umi di metode umi insyaallah, yang insyaallah hari ini agak sedikit berbeda, yaitu ada uraian tajwidnya di surah Al-Fil insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Teman-teman coba perhatikan di ujung-ujung surah Al-Fil terdapat mad arid lisukun. Itu artinya di metode umi terkhusus untuk mad arid lisukun distandarkan menjadi 4 harokat. Surah Al-Fil ini di ayat pertama coba kita lihat. Alam taro. Nah, ini terdapat hukum tajwid izhar syafawi. Alam taro, alam taro. Alam taro, mim sukun bertemu huruf ta. Alam taro. Izhar itu jelas, syafawi itu bibir. Jadi dijelaskan huruf mimnya terlebih dahulu sebelum ke huruf ta. Alam taro. Kaifa. Kaifa banyak di luaran sana biasanya membahas ini termasuk kepada madlin. Tapi jika dilihat secara detail, ini bukan madlin teman-teman, tetapi harfulin karena tidak ada panjang. Kenapa? Karena mad itu artinya panjang. Maka lebih tepatnya boleh kita sebut harfulin. Harfulin kaifa. Harfulin itu apa? Ketika ada ya atau waw sukun sebelumnya berharokat fathah, maka dilinkan, dilembutkan. Kaifa, kaifa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashab. Sad. Nih hati-hati teman-teman. Bi ashab, bi ashab. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bil ada huruf lam nih di alif lam al-qamariyah. Hati-hati di huruf lam ini sangat rawan tawalud. Apa itu tawalud? Biasanya dicirikan dengan memantul suara lamnya, karena tidak termasuk nih huruf lam ini bukan termasuk qalqalah teman-teman. Jadi apa? Cara supaya tidak memantul salah satunya dilihat dari sifatul hurufnya.
Sifatul hurufnya yaitu mempunyai sifat tawasut, artinya pertengahan. Pertengahan dari apa? Dari sifat syiddah dan rukhawah. Jadi kalau kita dilihat dari jangka waktu atau zaman, ini dilihat dari segi suara. Rukhawah itu zamannya atau waktu mengalir suaranya lebih lama daripada syiddah. Kalau tawasut berarti pertengahan antara rukhawah dan syiddah. Itu artinya di huruf lam ya, itu agak ditahan sedikit. Seperti apa? Rabb. Misalkan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil bil fil. Jangan langsung supaya tadi tidak tawalud. Sekali lagi kita coba bareng-bareng di surah Al-Fil ayat pertama ini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ujungnya mad arid lis-sukun. Jangan lupa untuk standar bacaan metode Umi yaitu 4 harokat. Kita lanjut ke ayat kedua. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam ya itu sama seperti tadi, idhar syafawi. Huruf mim sukun bertemu huruf idhar syafawi. Ya. Alam yaj'al ada qalqalah. Qalqalah sughra karena di tengah kalimat. Ya. Ada juga kalau kita dilihat dari kitab Jazari, itu bukan sughra kubra ya, tapi bayan dan abyan. Ini termasuk bayan ya. Jelas artinya. Kalau abyan lebih jelas. Alam yaj'al kai. Ada lam nih di sini, lam sukun apa namanya? Kalau di kitab Tuhfatul Adhfal ini namanya lam fi'il ya, iltaqa dan lain sebagainya. Alam yaj'al kaida. Kai tadi apa? Harfulin. Kaidahum fi. Hum fi. Mim sukun bertemu huruf fa. Ini tadi namanya sama seperti yang sebelumnya alam yaj'al, yaitu idhar syafawi. Tetapi ada keunikan di sini teman-teman. Idhar syafawi yang menghadapi atau hurufnya fa atau waw itu ada keunikan. Kenapa? Karena harus dihati-hatikan. Alasannya kenapa harus dihati-hatikan? Yang pertama supaya tidak memantul atau samar ya. Mohon maaf. Supaya tidak samar ketika mengucapkan huruf mim sukunnya. Yang kedua, karena huruf mim dan fa serta waw ini termasuk dari satu makhraj yang sama, yaitu syafatain atau syafatan, bibir ya. Jadi hati-hati supaya tidak terdengar samar. Alam yaj'al kaidahum, sempurnakan dulu mim sukunnya. Hum fi tadlil. Tadlil huruf dhad tidak memantul, bukan termasuk huruf qalqalah. Tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Yang terakhir ada mad arid lisukun. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ayat ketiga. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ra-nya tafkhim. Kenapa tafkhim atau tebal? Karena dalam satu teori tentang huruf ra tafkhim itu, jika ra-nya sukun sebelumnya ada fathah maka ditebalkan atau ditafkhimkan. Wa arsala alai tadi harfulin. Alaihim ta, mim sukun bertemu huruf ta, idhar syafawi. Wa arsala alaihim tayran tayran. Nah, ada tanwin fathah bertemu huruf hamzah. Itu namanya idhar halqi.
di bab nun sukun atau tanwin ya teman-teman. Di sini tidak ada gunnah dan juga tidak boleh disamarkan. Dijelaskan aja tayran. Wa arsala alaihim tayran ababil ba mad tabi'i bil mad arid lisukun. Sekali lagi kita baca sama-sama. Wa arsala alaihim tayran ababil. Lanjut ayat selanjutnya. Tarmihim bihijaratin min sijil. Roknya tafkhim. Ingat tadi teori sama seperti yang ayat sebelumnya. Tarmi mad tabi'i him bi. Ada mim sukun bertemu huruf ba. Coba teman-teman nanti, ini jadi PR nih teman-teman. Boleh jika ada yang tahu di komen ya. Di kolom komentar silahkan mim sukun bertemu ba itu apa hukum tajwidnya. Tarmihim bihija mad tabi'i bihijaratim mi. Tanwin kasroh bertemu huruf mim. Nah itu namanya idgham bi gunnah ya. Tarmihim bihijaratim min si. Nun sukun bertemu huruf sin itu namanya ikhfa. Min sijil. Mad arid lisukun standar metode umi 4 harokat. Sekali lagi kita baca. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'ala. Ayat terakhir. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka. Nah ini idhar syafawi sama seperti tadi. Faja'alahum ka'asfim fimma idgham bi gunnah ya. Ma'kul ada di sini dilihat coba ada hamzah yang sukun. Hati-hati hamzah yang sukun dengan ain yang sukun berbeda ya. Ini yang harus diperhatikan kalau kita bertemu hamzah ya sebelumnya fathah atau dhammah atau kasroh itu seolah-olah hamzahnya itu kaget. Kok bisa? Ya bacanya jangan sampai sama seperti ain. Ma'kul. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ujungnya mad arid lisukun. Jadi pada intinya di surah Al-Fil ini hati-hati yang tadi banyak idhar syafawinya dan juga di ujungnya terdapat hampir semuanya mad arid lisukun. Coba teman-teman PR yang keduanya tadi jika di ayat yang tadi itu ada ya sekarang coba silahkan ditulis di kolom komentar ada berapa idhar syafawi yang terdapat di surah Al-Fil seperti itu. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di share, like, and subscribe. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan di surah yang lainnya di metode umi pastinya dan juga uraian tajwid yang insya Allah nanti akan kita kupas satu persatu seperti yang ada di video ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga saya akan membagikan sedikit doa yang dianjurkan oleh Rasulullah supaya kita menjadi pribadi yang mempunyai keistiqomahan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Mudah-mudahan bisa diamalkan dan bisa bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas kesalahan, kehilafan, kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.